Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK kelas 8 di SMP Tahfiz Metode Tes bersama Bapak Muhammad Rizky Nugraha. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep algoritma. Nah, apa itu algoritma? Nah, mari kita pelajari. Nah, pernahkah kalian mendengar kata tutorial atau tata cara atau langkah-langkah atau resep misalnya? Nah, pernah tidak mendengar? Pasti kalian pernah mendengarnya. Nah, di dalam semua itu, di dalam kata-kata tersebut, nah, pasti ada urutan langkah-langkah yang sistematis. Ada langkah-langkah, misalnya langkah-langkah menyeduh kopi. Nah, pasti di situ ada langkah-langkahnya. 1, bagaimana, 2, bagaimana, 3, bagaimana. Nah, langkah-langkah tersebut pasti sistematis dan teratur. Maksudnya sistematis itu sudah bergantung satu sama lain, terkait satu sama lain. Jadi setelah langkah yang pertama pasti yang kedua, setelah yang kedua pasti yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga misalnya ini tidak bisa dilakukan tanpa menyelesaikan langkah yang kedua. Nah, itu seperti itu contohnya sistematis. Kemudian teratur. Jadi harus terurut langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita mengerjakan langkah nomor 6 dulu misalnya, atau nomor 4 dulu, nomor satunya belakangan, tidak bisa. Nah, kemudian langkah-langkah tersebut pasti untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalau misalnya langkah-langkah menyeduh kopi, berarti permasalahannya untuk menyelesaikan menyeduh kopi. Kalau misalnya tutorial naik sepeda, berarti tutorial tersebut dibuat untuk menyelesaikan permasalahan naik sepeda. Nah, jadi ceritanya, jadi belum bisa naik sepeda, melihat tutorial tersebut, jadi bisa naik sepeda. Nah, permasalahannya selesai. Atau misalnya resep sayur asam. Nah, resep sayur asam itu dibuat bagi orang yang tidak mengetahui cara memasak sayur asam, jadi bisa tahu dan bisa memasak sayur asam. Sayur asamnya juga ada di situ ya. Dari tidak ada sayur asam menjadi ada sayur asam. Nah, itu contoh menyelesaikan masalah. Nah, lantas algoritma itu apa, Pak? Algoritma itu sama seperti langkah-langkah, seperti tutorial, seperti tata cara, seperti resep untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, secara pengertian algoritma itu urutan langkah-langkah yang sistematis, teratur dan tepat untuk memecahkan suatu masalah, permasalahan. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, yaitu yang pertama urutan, yang kedua langkah-langkah. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkah yang terurut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya itu terurut. Kemudian sistematis, seperti yang Bapak jelaskan tadi, jadi sudah berkaitan satu sama lain. Yang ketiga teratur. Nah, tadi teratur, terurut. Jadi teratur ya. Kita harus mengerjakan yang mana dulu, kemudian yang mana dulu, selanjutnya yang mana, sampai dengan nanti selesai. Nah, yang kelima, kata kuncinya adalah tepat. Tepat untuk apa? Untuk memecahkan suatu permasalahan. Contoh suatu permasalahan. Ada sebuah rumah yang di dalamnya banyak tikus. Nah, solusi yang tepat, langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah banyak tikus adalah yang pertama, kita bisa memasang perangkap tikus. Yang kedua, kita bisa memasang lem tikus. Yang ketiga,
kita bisa menyiapkan racun tikus ya. Kita menyiapkan makanan yang diracun untuk tikus. Yang keempat, kita bisa memanggil petugas atau orang yang ahli dalam mengusir hama. Nah, itu langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan masalah banyak tikus. Nah, sekarang ada tidak langkah yang tidak tepat untuk menghilangkan tikusnya? Ada. Oh ya sudah Pak, kalau misalnya banyak tikus di rumah, rumahnya dibakar saja. Nanti tikusnya hilang atau tikusnya kabur. Betul tidak? Permasalahannya selesai. Jadi permasalahan selesai itu kalau tikusnya hilang. Betul tidak tikusnya hilang? Betul. Tapi apakah langkahnya tepat? Tidak tepat. Karena rumahnya jadi hilang ya, jadi terbakar. Nah, itu contoh solusi yang tepat dan solusi yang tidak tepat. Jadi algoritma itu solusinya harus tepat untuk memecahkan suatu masalah. Jadi selain masalahnya selesai, solusinya pun harus tepat ya. Oke, next. Nah, algoritma ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun di kehidupan sehari-hari, algoritma ini mempunyai nama lain. Nah, disebut dengan nama lain, yaitu langkah-langkah, tutorial, resep, dan sebagainya. Contoh, langkah-langkah menyeduh kopi, tutorial berenang, resep nasi goreng. Nah, ini kan suatu cara untuk menyelesaikan masalah ya. Langkah-langkah menyeduh kopi. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan menyeduh kopi? Jadi masalah selesai kalau kopinya sudah siap diminum. Tutorial berenang. Ada permasalahan tidak berenang, tidak bisa berenang. Nah, kemudian mengikuti tutorial berenang. Setelah mengikuti tutorial berenang, si Fulan ini jadi bisa berenang sehingga masalahnya selesai. Kemudian langkah-langkahnya tepat ya, tutorial. Nah, resep nasi goreng misalnya. Ada satu permasalahan ingin memasak nasi goreng namun tidak bisa. Nah, karena itu dibuatlah resep nasi goreng sehingga masalah tidak bisa memasak nasi goreng menjadi bisa memasak nasi goreng, dan nasi gorengnya juga ada ya, siap dimakan. Nah, inilah. Oke, Bapak kasih contoh langkah-langkah menyeduh kopi misalnya. Yang pertama, siapkan kopi, air panas, gelas, dan sendok. Yang kedua, buka bungkus kopi. Yang ketiga, tuangkan kopi ke dalam gelas. Yang keempat, tuang air panas ke gelas secukupnya. Yang kelima, aduk dengan sendok hingga larut. Yang keenam, selesai. Nah, ini langkah-langkah menyeduh kopi yang teratur, terurut, sistematis, dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan menyeduh kopi. Nah, oke, begitu ya konsep dasar algoritma. Nah, kita akan lanjutkan contoh-contoh algoritma di video selanjutnya. Video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.